Hah? Selain video? Oke, kita mulai ya. Tadi ada kendala sedikit. Oke. Ini kegiatan kita waktu sholat beberapa minggu yang lalu ya. Nampak ini fotonya sayang? Nampak? Macam-macam sujud. Galuh nampak Galuh? Pak Umi. Oke. Nampak. Nah, kita masuk materi berikutnya, sujud. Apa itu sujud? Nah, sujud adalah salah satu gerakan di dalam sholat, di mana jidat kita, dua tapak tangan, kemudian dua lutut, dan jari-jari kaki itu menyentuh alas sholat. Yaitu yang dikatakan dengan sujud. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini, sujud yang benar. Nah, sekarang kita masuk. Tadi kan ada 3 sujud ya, sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kita masuk sujud yang pertama, sujud sahwi. Apa itu sujud sahwi? Sujud sahwi adalah di mana sujud yang dilakukan apabila kita lupa dalam gerakan sholat, atau lupa bacaan sholat, atau ragu-ragu. Tapi keraguan itu, kelupaan itu bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, kalau kita lupa ataupun ragu. Tapi kalau sengaja untuk kita lupa-lupakan, sudahlah aku sholat asarnya 2 rakaat saja gitu. Itu ya. Tapi kalau karena lupa kita tertinggal 2 rakaat yang seharusnya 4 rakaat, maka bisa diganti dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini dilakukan ya sebelum kita salam pada rakaat. Ya, inna innaka hamidum majid. Sebelum salam maka kita dianjurkan untuk sujud sahwi. Kali ya, sujud, kemudian duduk sebentar. Duduk, terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa penyebab kita sujud sahwi tadi udah menjelaskan. Yang pertama, kalau ragu-ragu dalam rakaat sholat. Yang kedua, kelebihan rakaat sholat. Ya, atau kelebihan rukun sholat. Yang biasanya kita rukun sekali, ini kita rukun 2 kali. Ya, baru kita teringat. Maka dilakukan kita sujud sahwi. Nah, bagaimana tata cara sujudnya? Tadi udah menjelaskan. Sebelum salam, ya, tasawuf akhir, sebelum salam maka kita sujud. Ya, tadi udah menjelaskan bagaimana cara sujudnya. Sekarang kita lihat apa yang dibaca dalam sujud sahwi. Nah, sama-sama kita baca ya, Nak. Galuh aktifkan speakernya sayang. Sama-sama kita baca bacaan sujud sahwi. Lihat kamera Umi, lihat gambarnya. Subhana malayana walayasku. Ayo jihad. Lihat. Subhana malayana walayasku. Subhana malayanamu walayasku. Ya. Oke. Nah, Maha Suci Engkau ya Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Oke, itu bacaan yang dibaca di dalam sujud sahwi. Sujud, kemudian kita duduk, kemudian kembali, subhanallayanamu walayasku, baru kemudian duduk kembali, setelah itu salam ke kiri dan salam ke kanan dan salam ke kiri. Itu kalau kita lupa dalam gerakan atau bacaan sholat. Nah, sekarang kita masuk sujud yang kedua. Ya, sujud yang kedua. Sujud syukur. Sujud syukur ini dilakukan karena rasa syukur kita yang mendalam atas rezeki yang Allah berikan. Ya, atau kita selamat dari mara bahaya, maka dianjurkan untuk sujud syukur. Hukumnya adalah sunat. Ya, hukumnya sunat. Nah, Nabi pernah melakukan sujud syukur. Ini dasar dalilnya. Kenapa kita dianjurkan sujud syukur? Karena Nabi dulu pernah melakukan sujud syukur. Ketika dia mendapat kabar gembira dari sahabatnya, dia melakukan sujud syukur. Ya, ada hadisnya. Ya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza atahu amrun yasurruhu
au yubasyshira bihi kharra sajidan syukran lillah. Oke, kita masuk poin berikutnya. Bagaimana tata cara sujud syukur? Sujud syukur ini ada dua macam. Boleh dilakukan di dalam sholat, boleh juga dilakukan di luar sholat. Tapi biasanya orang melakukan di luar sholat. Pada saat seketika dia mendapat nikmat, mendapat rezeki, atau selamat dari mara bahaya, dia langsung syukur. Caranya bagaimana? Takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar, baru kemudian apa yang dibaca. Nah, kita lihat apa yang dibaca dalam sujud syukur. Ini hafal semua ini pasti ya. Perhatikan bacaannya. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Berapa kali? Terserah mau berapa kali. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Ya, baru salam. Nah, itu cara melakukan sujud syukur. Sekarang yang ketiga, sujud tilawah. Apa itu sujud tilawah? Ya, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika kita mendengar ada orang membacakan ayat-ayat sajadah yang dalam Al-Quran. Itu ada 15 ayat. Ya. Apabila salah satu dari ayat sajadah itu kita dengar ada orang membacanya, disunatkan kita untuk sujud tilawah. Biasanya sujud tilawah ini selalunya dilakukan di dalam sholat. Ya, di dalam sholat. Contoh begini, imam membaca dalam rakaat pertama, imam baca setelah baca Al-Fatihah kan dia kan baca surat nih. Nah, imam baca surat, panjang dia baca suratnya, imam sujud. Nah, siapa yang pernah mengikuti sholat seperti itu? Jihan pernah, nak? Pernah lihat sholat di masjid? Biasanya sholat subuh ya. Nah, tiba-tiba imam sujud. Nah, ketika sujud, tiba-tiba setelah sujud, Allahu Akbar, berdiri kembali. Ya, kemudian melanjutkan bacaan suratnya tadi. Nah, sujud yang dilakukan imam itu namanya sujud tilawah. Bukan berarti imamnya salah dalam gerakan sholat. Ya, nah, kita ikuti saja bagaimana cara imam sholat. Karena kita makmum wajib mengikuti imam. Nah, itu namanya sujud tilawah. Apa bacaannya, Mi? Nah, kita lihat apa yang dibaca dalam sujud tilawah itu. Ini dia. Kalau nggak hafal, diam saja, nggak apa-apa. Atau baca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi juga boleh. Ya, nah, ini yang dibaca. Ayo, Galuh coba baca bisa? Kurang suaranya ke matamu. Coba baca. Sajadah. Sajadah wajhiyah. Ladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basaruhu bihawli wa quwwati. Tabarakallah ahsanul khaliqin. Nanti yang di Sigum ini bacaannya ada ya, udah ada di Umi beri materinya di Sigum ya, nanti dicatat ya nak ya, bisa dihafalkan ya. Nanti kapan pertemuan setelah Corona kita coba nanti peragakan bacaan-bacaan tilawah ini di dalam sholat ataupun di luar sholat. Oke, ini dia beberapa nama-nama surat yang tercantum di dalamnya ayat-ayat sajadah. Maka apabila ada imam, apabila ada orang yang membacakan surat tersebut, ayat tersebut, maka kita dianjurkan untuk sujud tilawah. Termasuk di sini ada surat Al-Alaq ini ya, Al-Alaq. Ya, ini pasti kita hafal nih surat Al-Alaq ya, udah hafalan kita ini. Oke, kita masuk poin berikutnya. Nah, perhatikan nah. Macam mana sih sebenarnya sujud yang benar itu? Ya, kita sujud bukan sekedar sujud saja. Juga ada tata cara bagaimana sujud yang benar. Nah, kalau selama ini cara sujud kita begini, nih lihat nih. Ini berarti cara sujud kita salah. Ya. Siku tidak menyentuh sajadah. Nah, ini posisi yang benar. Ini posisi yang benar. Siku tangan tidak menyentuh sajadah. Tapak tangan ini sedikit dilebarkan kalau laki-laki.
Kalau perempuan sedikit rapat, tapi jidatnya tetap untuk sajadah. Ya, posisikan galuh tangannya ya begini ya. 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 Jadi jidat tetap menyentuh sajadah. Nah, coba posisikan kameranya masing-masing. Coba posisikan kameranya masing-masing. Ini mau lihat kalian coba buat gerakan sujud. Ayo coba posisikan kameranya biar kamu posisi sujud masuk ke dalam kamera bisa Umi lihat. Ayo coba nak, Angga, Ihan. Coba Galuh. Gimana ya? Lalu ya posisikan ya sujudnya coba. Kan coba kameranya nggak apa-apa, Umi lihat dari sini. Taruh kamera di bawah. Jihan tidak jauh dari kamera. Ya, posisikan dari kamera dari Galuh. Samping apa depan nih? Oke, posisikan tangannya. Tangannya nggak dibuka, mukenanya biar tangannya nampak. Ya, Galuh ya. Itu bayangan Galuh ya tuh. Oke, ya, oke, ya. Oke, ya. Coba buka sedikit mukenanya, nak, biar tangannya Umi nampak. Mukenanya buka sedikit, tangannya Umi mau lihat. Posisikan tangannya terbuka sedikit. Tangan tidak menutupi ya. Tangan tidak menutup jidat ya, sehingga seharusnya jidat ini terus menyentuh langsung ke sajadah, bukan ditutupi oleh tangan. Oke? Najwa sudah buat? Coba gerakannya Najwa. Oke. Jihan coba Jihan. Oke. Nah, sekarang posisikan kaki. Ayo. Geser sedikit kamu ke depan, Galuh. Umi mau lihat jari kaki pada saat sajadah, pada saat sujud. Jari kaki. Ya, jari kaki. Ya, ini Najwa benar. Kakinya ditekukkan ya, sayang. Kaki ditekukkan. Angga itu mana nih kelihatan? Jari kaki. Nggak muat. Oke. Nah, iya begitu ya, jari kaki ditekukkan. Oke, silakan kembali ke tempat semula, ke duduk semula. Oke. Nah, itulah cara posisi sujud yang benar. Jadi kalau selama ini kita cara sujud kita salah, maka diperbaiki ya. Nah, sekarang kita masuk ke kenapa Allah suruh kita sujud? Nah, kenapa Allah nyuruh kita sujud? Itu ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Yang pertama, kenapa Allah suruh kita sujud? Yang pertama agar kita ingat kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun. Apakah dalam kondisi kita mendapat rezeki atau kondisi kita susah, kita harus tetap ingat pada Allah. Yang kedua, ungkapan rasa syukur kita kepada Allah karena nikmat yang telah Allah berikan begitu banyak. Ya, karena satu pun nikmat yang Allah berikan kita tidak bisa balas itu. Ya, jadi rasa syukur kita kepada Allah salah satunya adalah dengan sujud, salat. Kemudian bentuk pasrah kita kepada Allah. Kemudian kita sadar kita ini rendah di mata Allah, makanya kita sujud. Dan posisi kita sujud itu menyentuh bumi. Ya, berarti kitalah yang paling rendah di muka bumi ini. Allah lah yang lebih tinggi. Subhana. Apa Galuh bacaannya kalau sujud dalam sholat? Subhana. Lalu aktifkan speakernya. Bacaan sholat apa? Subhana. Sholatnya tadi subhanallah. Iya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha Engkau ya Allah yang maha tinggi dan segala kemuliaan bagimu. Nah, dan yang terakhir hikmah adalah melancarkan peredaran darah. Ya, itu dari segi kesehatan. Bisa melancarkan peredaran darah. Itulah beberapa hikmah dari sujud. Oke sayang, materi kita mungkin sampai di situ saja. Ya, jadi Umi harap sama anak-anak Umi sekalian perbaiki gerakan sujud. Sholat jangan tinggal, ya, karena sujud yang paling baik adalah sujud di dalam sholat. Rasa syukur yang paling baik adalah rasa syukur ketika kita sholat, ya. Nah, jadi sholat jangan tinggal, perbaiki gerakan sholat, perbaiki gerakan sujud. Nah,
untuk itu kesimpulan kita pada hari ini, yang pertama, yang paling utama adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu yang paling utama dalam kondisi apapun. Ya, dalam kondisi kita sehat, dalam kondisi kita sakit, ya, yang kedua, kita sadar kita di mata Allah ini adalah makhluk yang paling lemah. Ya, dengan memperbanyak amal ibadah, insya Allah akan menjauhkan diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, dan yang terakhir kesimpulannya, semakin kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan, insya Allah akan Allah lapangkan rezeki kita di kemudian hari. Ya, jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Umi harap anak-anak Umi sekalian, materi yang telah Umi berikan ini bisa dipahami, ya, bisa dimengerti. Dibaca kembali di buku paketnya. Minggu lalu udah Umi ingatkan untuk buat resuminya, buat ringkasannya, ya, dan ada beberapa tugas di situ, ya. Lalu ada kan, udah Umi berikan tugasnya. Nah, sebelum kita mau tanya Galuh ini, ya, mau tanya sebab apa tadi kita sujud sahwi, Galuh? Sahwi itu apa? Kalau kita lupa. Iya, kalau kita lupa dalam bacaan atau gerakan sholat. Oke, Jihan. Oke. Ya, Mi. Kenapa kita sujud syukur, Jihan? Sebab apa kita sujud syukur? Karena jika kita mendapatkan sesuatu, kita harus bersyukur gitu. Mendapatkan rezeki. Oke, alhamdulillah Naomi sudah paham materi kita hari ini. Ya, mudah-mudahan dari pembahasan yang singkat ini bisa menambah ilmu kita dan wawasan keagamaan kita. Dan yang paling penting, sayang ya. Oke, itu saja. Nah, nanti untuk yang minggu depan, untuk kelanjutannya, persiapkan diri kalian untuk menghadapi ujian akhir semester ya. Insya Allah nanti kita ujian semesternya melalui SIGUM juga. Itu saja dari Umi. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.